uh, tentang spermatozoanya, ya, bagaimana cara penampungan, cara pemeriksaan, bagaimana metabolisme dari spermatozoa itu, baik itu menggunakan apa namanya energi dari plasma semen ataupun yang didapatkan dari luar, yaitu dari penambahan dengan bahan pengencer, ya. Pastinya juga ada syarat-syarat tentang bahan pengencer. Kemarin sudah, ya, bahan pengencernya harus mengandung karbohidrat, tidak beracun, dan isotonis, ya. Jadi supaya tidak hipertonis dan hipotonis dan atau hipertonis, ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita melarutkan atau mencampurkan spermatozoa itu dalam medium yang hipertonik maupun hipotonik, ya. Nah, seperti kita memasukkan atau menguji membran plasma, ya, keutuhan dari membran plasma dengan larutan host, ya. Larutan host itu berisi fruktosa dan sitrat, ya, sifatnya adalah hipotonis, ya. Bagaimana cara mengevaluasinya? Spermatozoa itu yang membrannya utuh dan spermatozoa itu yang membrannya sudah rusak, ya. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, ya, belum ada pertanyaan. Pejantan untuk ditampung semennya pastinya dia mempunyai sertifikat, betul? Mempunyai sertifikat? Betul. Sertifikat itu untuk menunjukkan bahwa dia itu dilahirkan dari pejantan apa dan induk yang bagaimana. Jadi punya sertifikat, ya, seperti akte kelahiran, ya. Kemudian kalau Anda memang sudah dewasa kelamin, berarti kita melihat fisiknya. Body score-nya antara 2 sampai 3, berarti tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, ya. Kemudian umurnya, kalau mulai ditampung semennya itu memang umur 9, 1 tahun sudah bagus, ya. Pertama kali pubertas memang sudah terjadi spermatogenesis, tapi belum dapat digunakan sebagai jantan untuk diambil semennya, kemudian diproses untuk pembekuan semen, selanjutnya digunakan IB. Jadi ada batas-batasnya. Yang paling bagus adalah umur 3 sampai 7 tahun, itu produktifnya paling maksimal, ya, range-nya maksimal. Nah, kalau sudah 7 tahun dia juga akan menurun lagi, meskipun bisa ditampung semennya, tapi kualitasnya dia menurun seiring dengan umur tadi, ya. Kemudian apalagi body score, kemudian fisik, ya, pasti fisik dari tubuhnya sendiri, tidak cacat kakinya, ya, kakinya di kuku-kukunya harus dilihat tidak ada gangren, ya kan. Dari kuku itu kan bisa menyebabkan infeksi bisa sampai nanti ke infeksi ke testis, ya. Kemudian testisnya akan mengalami inflamasi, keradangan, sehingga akan mempengaruhi produksi spermatozoa juga, ya. Nah, sekarang fisik daripada testisnya gimana? Fisiknya kalau dilihat dari luar gimana? Harus simetris, Prof. Besarnya, ukurannya simetris. Terus iya. Berarti testisnya ada berapa? Ada 2, Prof. Sepasang, ya. Kemudian tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, ya. Tidak selalu yang besar itu pasti produksinya tinggi, tidak, ya. Mungkin adanya tumor di testis, ya. Kemudian kalau Cryptorchid boleh kan dipakai sebagai pejantan? Tidak boleh, Prof. Tidak boleh karena nanti genetik, ya, kemungkinan bisa terjadi menurunkan pada generasi berikutnya. Jadi normalnya dia harus dua-duanya turun, ya, tidak monorchid dan tidak Cryptorchid, ya. Ya, oke. Inseminasi buatan itu apa toh yang disebut dengan kawin suntik, Anissa? Ya, Prof. Inseminasi buatan itu proses untuk menggunakan alat. Proses apa? Memasukkan semen ke reproduksi betina dengan alat, Prof. Alatnya apa? Alatnya bisa gun inseminasi. Kok bisa itu, apa ada alat yang lain?
bisa dengan ya, berarti kan ada alat lain kalau kamu. Iya, ada, Prof. Bisa Apa? pakai kateter. Ya kalau di sapi Kalau biasanya sapi, pakai apa? GAN, Prof. Pakai gan ya, GAN, pakai gan iya, IB. GAN IB. Jadi yang biasa dipakai itu adalah gan IB ya, bukan kateter. Kalau kateter kita apa namanya sesuaikan dengan kondisi hewannya ya. Berarti kalau kamu mengatakan bisa bisa menggunakan, nah, berarti ada yang lain ya. Yang lain itu ya kateter apa kok kateter? Kok apa namanya? Gan itu berarti tidak digunakan secara general. Ya, memasukkan semen ke dalam alat kelamin betina menggunakan alat buatan manusia yang disebut dengan gan. Tahu kan bentuknya? Iya, tahu, Prof. Tahu. Terdiri dari apa itu kira-kira gan? Iya, Prof. Terdiri dari apa? Bagian-bagian dari gan itu apa? GAN itu bentar, Prof. Kayak ada selongsong, ada stiletnya, Prof. Terus apa lagi? Yang lengkap apa? Iya, Prof. Apa? Ada plastik sheet-nya juga. Terus juga ada stopper buat menghentikan waktu pas diginikan gitu, Prof. Apa namanya? Stopper. Stopper, Prof. Siapa yang bisa? Nur Ayu mungkin bisa melengkapi. Coba dicari lagi. Anissa. Ya, Prof. Ya. Jadi untuk pelindungannya itu ada plastik sheet-nya, dokter. Terus ada cincin untuk mengunci plastik sheet-nya. Terus ada stilet, dokter. Stilet itu yang panjang itu kan, dokter. Nah, dulu praktikum sudah tahu pernah ini alat gan kan diterangkan Pak Trilas ya dulu ya. Demo ya yang terakhir. Terus ada yang untuk mendorong straw itu, dokter. Ya, pistolet ya, pengunci, kemudian plastik sheet-nya, kemudian kita masukkan semen yang sudah di towing ya, Anissa. Kemudian semen yang digunakan apakah selalu semen beku yang kemudian di towing, Nur Ayu? Tidak selalu, Prof. Ada juga semen cair. Biasanya itu dilakukan pada ayam. Semen segar yang dicampurkan di luder, biasanya pada ayam langsung diinseminasi. Ya, apakah pada ayam aja bisa dipakai demikian? Oh, pada tapi nggak bisa. Juga bisa, Prof. Nah, jadi terutama bukan untuk ayam ya. Jadi Ibu tadi pertanyaannya apa? IB itu bisa menggunakan semen yang bagaimana? Semen fresh. Semen fresh. Ya. Semen yang baru ditampung itu namanya fresh. Semen yang diencerkan, semen yang sudah ditambah dengan pengencer. Kemudian semen beku yang sudah ditowing. Pastinya mempunyai syarat ya. Kalau untuk dilakukan untuk IB itu punya syarat ya. Kualitasnya bagaimana, motilitas dan viabilitasnya. Kalau sapi itu 40% minimal, kalau domba kambing adalah 30%. Baik itu semen yang fresh, semen yang ditambah bahan pengencer maupun semen yang sudah dibeku kemudian ditowing. Sama, semua harus mempunyai syarat minimal besarnya segitu ya. Kemudian kalau fresh, ya fresh itu berarti kan tanpa bahan pengencer ya.
Bisa pada kambing domba bisa dipakai ya. Asalkan pada saat meng-IB itu kualitasnya masih tetap 30%. Ya. Nah, kenapa kok kamu mengatakan unggas? Karena unggas itu tidak bisa dibekukan ya. Ya, kemungkinan aja bisa ya. Ada penelitian yang mengatakan semennya unggas itu bisa dibekukan ya, apa ayam itu. Tapi tidak mungkin lah bisa dibekukan sampai bertahun-tahun ya. Ditambah bahan pengencer aja dia 2 jam, 3 jam sudah menurunnya drastis sekali ya. Menurunnya itu drastis sekali ya. 2 jam, 3 jam itu sudah drastis sekali meskipun itu ditambah fruktosa, kemudian juga ditambah bahan pengencer. Kenapa kok ditambah fruktosa kalau pada unggas? Sarah. Untuk energi bagi spermanya, dokter. Hah? ATP untuk menghasilkan Ya, ATP karena kenapa kok wajib ditambah? Kenapa kok harus fruktosa ditambahkan? Alasannya apa? Kalau di unggas itu wajib ditambahkan. Kenapa wajib ditambahkan? Karena unggas itu Prof tidak punya kelenjar aksesoris Prof. Ya, karena tidak mempunyai kelenjar aksesoris, maka itu kelenjar aksesoris itu kan menghasilkan bahan fruktosa kan sebagai sumber energi. Tapi di unggas itu dia tidak punya kelenjar aksesoris, sehingga harus ditambahkan dari luar fruktosanya. Ya. Lain itu keluarkan apa namanya? Dapur. Tutupan perlu tekanan dapur. Nah, kemudian Winda. Tadi semen segar ya. Kemudian semen yang diencerkan. Kalau semen diencerkan itu kira-kira bertahan berapa hari? Bisa digunakan untuk inseminasi buatan. Ya? Tergantung sperma hewan apa dan juga diluternya, dokter. Kalau saya baca di jurnal. Nah, ya kira-kira berapa? Ada range-nya berapa? Sekitar 4 hari masih bisa. Ya, 5-7 hari ya, maksimal 7 hari. Itu disimpan pada suhu berapa? 5 derajat. 5 derajat Celcius ya. 5 derajat Celcius. Oh, parah ini. Cucu ini tangannya cucu. Ya. 5 derajat. Kalau dibekukan disimpan pada min 196 derajat Celcius ya. Jadi hanya bertahan sampai 5-7 hari, itu kurang lebih 30% ya. Range 5-7 itu ya tergantung dari bahan pengencer tadi dan spesies hewan apa yang kita gunakan ya. Kemudian kalau fresh itu berarti kan cuma misalnya volumenya 3-4 cc. Kalau fresh berarti kan hanya beberapa ekor saja. Misalnya setengah cc berarti kalau dapat 3 berarti hanya 6 ekor aja, ya kan? Bisa dipakai ya kalau fresh ya. Bisa dipakai fresh bisa. Nah, domba dan kambing biasa juga pakai fresh ya. Karena semen beku itu kita tidak bisa langsung beli di BIB ya, tidak siap. Bisa menggunakan langsung fresh semen, biasanya pakai fresh semen ya. Berarti bisa digunakan untuk 4-5 ekor, atau kalau volumenya rendah sekali ya mungkin 2-3 ekor bisa digunakan untuk IB pada domba dan kambing ya. Ya. Kalau semen beku harus ditowing dulu ya, Handayani. Iya, Prof. Towingnya itu kira-kira itu berapa? 30 detik dengan suhu 27 derajat Celcius. 27 itu dingin loh. Ini nih 27. Di suhu kamar yang ber-AC ya. 37 derajat Celcius selama
30 detik. Ya. Jadi ada tujuannya apa? Kita mentowing itu adalah tujuannya mencairkan, ya. Mencairkan itu harus homogen. Maka itu yang paling bagus kalau untuk sapi 37 derajat Celcius selama 30 detik. Ya. Itu sudah diperkirakan semen beku tadi sudah mencair secara homogen, ya. Kalau di domba kambing, ya, juga bisa dilakukan 37 30 detik, ya. Tapi bagus, yang paling bagus, lebih bagus lagi untuk mendapatkan post towing, ya, kualitasnya lebih tinggi itu 39 30 detik. Itu kembali lagi kita sesuaikan dengan suhu betina yang sedang birahi. Ya, suhu yang sedang birahi itu berarti sekitar 39 derajat Celcius, ya. Kalau 37 itu sesuai dengan suhu tubuh, ya. Ya, Abid 42. Apanya 42? Kenapa? 42 sampai 45. Tapi kan di lapangan, nanti kamu bawa ke lapangan kan? Masih akan menurun suhunya, tidak bertahan sampai 45. Ya. Tidak sampai bertahan sampai 45. Kan pasti menurun. Kamu bawa ya 55, paling kamu bawa tidak langsung pejantan itu dia akan menaiki betina, ya. Pejantannya kamu bawa dulu, kamu dekatkan ke betinanya dulu, sudah berapa menit sendiri, ya. Ya, kurang lebih 40-an, ya. 40-42 lah, ya. Tapi kalau untuk towing 39, ya. Nah, sekarang misalnya kita memakai suhu yang 75, mungkin di SOP itu ada ya, ditulis 75, towing pelet, tipe pelet yang, ya betul, ada ya, sampai 75 derajat Celcius ya, 27, 37, sama 75 ya. Betul, ada ya. Sudah dibaca itu SOP-nya? Betul, Dok, ada itu juga. Nah, itu kadang-kadang ada yang bagus 75 itu, jadi tidak tentu, ya. Meskipun itu domba yang dipakai sama domba yang di kandang FKH itu, ya, kita membuat tipe pelet, tapi kadang-kadang towing bagus malah 75, ya. Tapi kebanyakan yang paling bagus adalah 39, ya. Saya sudah membuktikan ya, ini penelitian juga saya tahun 2021 ini, saya buat semen beku ya, dititip dengan Pak Trilas sama Pak Yogi di Teaching Farm, kemudian di towing 39 sama 37, ternyata yang paling tinggi adalah 39, ya. Tapi berarti kita di proposal, di landasan teori itu harus ada. Kenapa kalau saya memakai 37 dan 39, harus punya alasan, ya. Kemudian sekarang inseminasi buatan adalah tujuannya adalah mempertemukan spermatozoa dengan sel telur, ya kan? Ya. Nah, supaya bertemunya itu sama-sama, berarti kandang meng-IP-nya harus tepat dan sesuaikan dengan waktu ovulasi. Ya. Benar nggak? Benar, Prof. Sekarang bagaimana kita melakukan supaya spermatozoa itu betul-betul bertemu dengan sang telur dengan waktu yang tepat. Kita harus memperhatikan waktu inseminasi. Kalau ovulasi berarti kan itu secara fisiologis sudah ada secara in vivo. Nah, kalau kita meng-IP itu kan kita memasukkan semen, itu berarti kan perlakuan dari manusia. Bisa kita prediksi ya, kapan supaya bisa ketemu, bisa membuahi sehingga terjadi fertilisasi. Ya.
Padahal spermatozoa itu sebelum ketemu dengan sel telur harus mengalami kapasitasi. Kapasitasi itu terjadi di dalam alat kelamin betina pada saat kita meng-IB, ya, mulai di serviks, karena di situ ada lendir serviks, mediumnya, ya, sampai ke uterus itu dia mengalami kapasitasi. Kapasitasi itu apa? Hipermotility. Kalau Anda melihat di bawah mikroskop, spermatozoa yang sudah mengalami kapasitasi itu mengalami hipermotilitas. Motilitasnya tinggi. Ya. Motilitasnya cepat sekali. Beda kalau kamu melihat pada waktu fresh tadi, ya. Fresh tadi motilitasnya biasa aja, ya. Kecepatannya mungkin 3 sampai 4, tapi kalau sudah mengalami kapasitasi dia hipermotilitas, hiperaktif. Ya. Kemudian kalau dilihat di mikroskop elektron, membrannya sudah tidak rata lagi, ya. Jadi bergerigi, sudah terjadi perubahan biofisika dan biokimia pada membran spermatozoa. Ya. Jadi spermatozoa itu mengalami kapasitasi dulu, kemudian dia motil bergerak menuju ke tuba Fallopiae. Ya, itu kita harus perhatikan berapa lamanya. Tapi tidak bisa tepat. Kapasitasi terjadi kapan? Tiap individu spermatozoa itu juga berbeda-beda. Mungkin ada yang sampai duluan bergerak, lari duluan, tetapi sampai di tuba Fallopiae dia mati, ya. Mungkin akrosomnya sudah rusak, ya, sehingga enzim tadi tidak bisa digunakan untuk melisiskan lapisan sel telur. Tapi kemudian ada yang lain, spermatozoa yang lain, ya, dia berhenti di kripta serviks. Kripta itu kan cincin-cincin serviks tadi kan. Dia berhenti di situ karena dia di situ medianya bagus, ada asam aminonya, ada imunoglobulin, ada vitaminnya, ada protein, sehingga dia akan mengalami kapasitasi, berhenti sementara. Ya. Ya, itu kita tidak bisa melakukan satu-satu membuktikan, itu tidak bisa, ya. Secara garis besarnya dia mengalami kapasitasi di situ di serviks tadi, karena di situ ada lendir serviks yang mengandung asam amino, protein, vitamin, imunoglobulin. Ya, sehingga dia sudah mengalami kapasitasi, dia akan hiperaktif, dia akan menuju ke tuba Fallopiae, bertemu dengan sel telur. Nah, kita kapan sebaiknya kita melakukan IB supaya tepat dia ketemu dengan sel telur yang diovulasikan. Berarti kita harus tahu waktu ovulasi pada masing-masing hewan. Ya. Kemudian ya sekarang faktor-faktor betinanya harus oke. Faktor peternaknya, faktor inseminatornya, faktor pejantan. Pejantan itu berarti kalau IB sudah stronya, sudah jadi stronya. Kalau Anda sebagai inseminator atau dokter hewan membawa stro itu ke lapangan, bagaimana ya, Winda? Harus membawa termos, dokter, yang isinya nitrogen cair, dan itu kondisinya harus stronya tenggelam, benar-benar tenggelam, tidak boleh setengah. Apa? Disimpan di mana? Di termos untuk yang ada. Iya, jenengnya apa? Termosnya jenengnya apa? Termos es, termos panas, apa? Apa namanya? Jangan termos gitu toh. Apa namanya? Termosnya stroy loh, apa namanya? Hafiz. Hah? Ya lah, lupa. Kontainer kan, dok? Kontainer, ya. Tahu tapi kan bentuknya? Ingat masih ya bentuknya? Masih, Prof. Seperti termos, tapi kalau untuk ke lapangan ya sesuaikan berapa mili N2 cairnya yang diisi. Tapi kalau yang di depo sana kan besar sekali, ya. Seperti sak drum besar ya, besarnya ya. Kalau untuk ke lapangan ya kita bawa yang berapa mili nitrogen cairnya, ya. Dan nitrogen cair yang ditambahkan harus stronya harus sampai tenggelam karena mudah menguap, ya. Kemudian habis, kalau habis dia akan menyebabkan kualitasnya menurun, ya. Kemudian syarat-syarat betinanya bagaimana ya, Hafiz? Yang mau di IB?
sehat saat birahi. Terus satu lagi? Apa? Apa? Tidak bunting. Kan kamu ke lapangan dulu, palpasi rektal dulu. Berarti menentukan kalau ada laporan dari peternak pastinya birahi, ya kan? Ke lapangan kamu membuktikan betul-betul birahi, baik itu silent estrus ya. Silent estrus itu kan tidak ada tanda-tanda birahi yang sempurna 3A, tapi kalau kamu menguakkan vulvanya akan berwarna pink ya. Itu adalah silent estrus. Kenapa kok silent estrus terjadi, Winda? Karena gangguan kurangnya hormon estrogen sebenarnya, Prof. Jadi kurangnya hormon estrogen tidak maksimal ya, sehingga birahinya tidak sempurna ya. Tadi betinanya sudah. Kemudian bagaimana kamu cara melakukan apa saja persiapan Anda kalau melakukan mau melakukan IB, Sen? Iya, Prof. Jadi yang harus dilakukan itu persiapan alat-alatnya dulu, Prof. Kayak sarung tangan, glove, dan juga apa namanya, gun IB-nya juga disiapkan. Yang pertama kali tentunya direktal dulu, Prof. Jadi dipastikan dulu. Kamu bawa dari tempatmu ke peternak itu apa yang kamu bawa dulu? Ada gun IB, Prof. Plastik sheet, gunting. Itu jangan lupa dulu, ya kan? Kemudian pakaianmu? Pakai pakaian yang steril, Prof. Kayak semisal apa namanya itu yang buat keliling-keliling, lupa namanya. Apa jenenge? Pakai kettle pack, yang steril itu lah, pakai APD steril. Ya. Kettle pack, Prof. Yang pakaian yang bisa untuk meminimalisir, Prof. Nah, kettle pack ya. Oh, nanti yang kalau tiap hari kan. Terus pakai sepatu boot juga, Prof. Pakai sepatu boot ya. Nah, itu pakai kettle pack ya. Bukan pakai APD ya kan? Di lapangan ya. Yeah. Ya. Ya kemungkinan aja kalau sekarang juga pakai APD ya. Bisa juga ya. Oke ya. Kemudian yang kamu bawa tadi straw yang disimpan di wadah kontainer yang berisi nitrogen cair ya. Dan sampai ke tempatnya apa yang kamu lakukan? Apa dulu? Tanya ke Prof. Itu tanya kapan estrusnya, kapan birahinya, jam berapa. Terus sekarang kondisinya gimana? Baru setelah itu direktal, Prof. Dilihat kondisinya. Direktal terus? Dilihat apa nama kondisinya, apa hamil apa tidak, itu apa bunting apa tidak. Jadi simetris atau tidak itunya, Prof. Uterusnya. Kalau simetris berarti tidak bunting. Ya, sebelum itu apa? Sebelum melakukan palpasi rektal apa? Nur Ayu, apa yang harus dilakukan? Memakai itu dokter, sarung tangan gun. Sarung tangan pakai sarung tangan dulu, dokter. Nah, ya, sebelum itu apa? Sebelum kamu merektal itu apa yang kamu tanyakan dulu? Mentowing mungkin, Prof. Oh, towing duluan ya, mati kabeh. Anteni rektal. Ya. Apa? Tanya recordingnya, Prof. Recording ya. Recording itu apa? Kayak catatan kapan terakhir di IB seperti itu, Prof. Jangan kayak. Memang itu catatan, jangan kayak catatan. Kayak catatan itu apa ya? Recording itu catatan, kartu catatan. Itu mengenai apa yang kamu catat? Terakhir di IB itu kapan? Terus isi straw apa yang disuntikan? Jangan disuntikkan, di IB kan? Di IB kan. Terus tanggalnya. Terus apa lagi ya?
harus ditanya siklus birahinya normal apa tidak kan gitu. Iya, Meskipun pada saat kamu ke lapangan itu menunjukkan gejala birahi harus ditanyakan ya kan. Kemudian kemarin pakai di IB apa tidak kan gitu. Ya, kalau di IB sekarang birahi lagi berarti kan IB-nya hari ini kan 2 kali kan gitu ya. Ya kan? Ya, Prof. Sudah 2 kali berarti kan berturut-turut 2 bulan. Nah, nantinya apa tidak terjadi repeat breeder ya kan? Kalau sebulan lagi tidak terjadi kebuntingan ya, itu harus dicatat di situ. Dan straw apa yang dipakai ya, itu harus dicatat di situ semua. Baik itu kartu yang dibawa oleh inseminator, kartu yang ada di peternak, itu harus diisi semua. Kemudian dilaporkan, dicatat ulang di dinas ya. Catatannya ada 3 ya. Kemudian baru kamu lakukan palpasi rektal ya. Kalau betul-betul tidak bunting, baru kamu berarti tidak bunting kamu bisa mempalpasi serviks ya, memegang serviknya kanan dan kiri simetris berarti tidak bunting, oke bisa di IB ya. Kemudian baru melakukan towing ya. Towing itu di situ tidak usah perlu diperiksa lagi karena kamu membawanya dari di depo di dinas tadi kan sudah secara berkala sudah kamu periksa ya bahwa semen nanti besok yang akan saya IB ini masih memenuhi syarat ya. Jadi sebelumnya di balai di dinas ya pasti ada laboratorium yang untuk memeriksa ya. Mikroskop paling tidak pasti ada ya. Jadi meyakinkan bahwa spermatozoa yang dipakai misalnya untuk inseminasi dalam minggu ini masih bagus kan gitu. Kan tidak tiap hari kita melakukan pemeriksaan straw ya kalau di dinas ya. Secara berkala harus kita gunakan, harus kita periksa. Kemudian sudah ya, kemudian peternaknya, kenapa kok memberikan peran juga, Sarah? Karena peternaknya itu yang mengetahui birahinya kapan, pernah disuntik tidak atau belum, yang memiliki recordingnya. Betul. Ya, berarti peternak itu juga andilnya apa dia harus tahu saat birahi yang tepat. Ya, saat birahi tepat. Jadi kita harus memberikan edukasi kalau misalnya 21 hari kemudian tidak menunjukkan gejala sempurna, mungkin silent estrus ya, caranya begini kan gitu. Kemudian inseminatornya. Inseminatornya itu mengetahui letak di mana harus ditumpahkan semennya pada saluran reproduksi betinanya. Letaknya berarti posisinya. Posisi, ya. Ya, posisinya itu ada posisi berapa sih kalau di sapi? Ada 4. Ya, posisi 1. Satu itu ada di awal serviks, sedikit agak keluar, dokter. Posisi 1 kalau di sapi itu mempunyai berapa ring cincinnya, cincin serviks? Ada 3 ring. 3 ya, berarti posisi 1 itu di ring 1, posisi 2 ring 2, ring 3 di posisi 3, posisi 4 di korpus uteri ya, itu patokannya kalau di sapi. Kemudian bisa mencapai ke kornua ya, kornua kanan atau kiri yang kamu mau IB. Tapi yang aktif kan biasanya sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kanan kamu IB sampai kornua uteri, misalnya ovulasi itu meleset terjadi di sebelah kiri, ya nanti tidak jadi. Ya. Sebaiknya ya itu di korpus uteri. Ya. Apa bedanya kalau kita melakukan IB di serviks cincin ketiga sama di korpus uteri, Anissa? Iya, Prof. Kalau di cincin ketiga itu spermatozoa itu mengalami kapasitasi. Kalau yang di posisi 4 yang di korpus uteri ini
spermatozoa itu lebih cepat untuk mencapai tuba falopi dan juga memiliki CR yang tinggi. Berarti kalau di 4 CR-nya tinggi, kalau di 3 kapasitasi ya. Jadi kualitasnya lebih bagus kalau mulai terjadi di serviks tadi, di cincin ketiga tadi ya, karena dia mengalami kapasitasi dulu. Karena kapasitasi itu perlu pada saat dia sebelum ketemu dengan sel telur ya. Tadi apa perubahan biofisika dan biokimia ya, sebelum dia bertemu dengan sel telur ya. Nah, kemudian kapan dilakukannya? Kapan dilakukannya? Dilakukannya Prof, saat saat birahi, saat estrus. Saat estrus itu kan lama ya, Siti Khotijah. Estrus itu kan lama pada lama estrusnya sapi berapa? 18 jam. Betul, 18 jam. Ada yang berpendapat lain? Sen, Sarah, Nur? 24 sampai 36, Prof. 24 sampai 36 jam. Ya. 24 sampai 48 jam. Range-nya sedemikian, tapi rata-ratanya berapa? 24 tambah 48 bagi 2, 36 jam. Ya. Sebaiknya di mana? Lamanya 36 jam Anda buat di kertas ya, rata-rata. Ya, rata-rata di kertas ya. Bikin garis panjang 0 sampai 36 ya. Kemudian 0 sampai 12, 12 sampai 24, 24 sampai 36 ya, dibagi 3 ya. 0 sampai 12 awal birahi, 12 sampai 24 pertengahan, 24 sampai 36 adalah akhir birahi. Ya. Kemudian pada awal birahi itu bagaimana, pertengahan, kemudian akhir. Kita harus menentukan waktu apa tadi? IB yang tepat, Prof. Lah iya, menentukan apa? IB yang tepat itu kita menentukan apa? Kok kamu tanya lagi? Apa? Ovulasi. Ovulasi ya. Kita akan mempertemukan sel telur sama sel sperma. Ya, kalau spermanya itu kita bisa mengatur, tapi kalau ovulasi kan memang sudah dari sononya. Ya, ovulasi kapan pada sapi? Sen? Dari dimulainya birahi, Prof. Dari awal birahi sudah. Bukan, Prof, dari setelah birahi berakhir 20 sampai 10 sampai 11 jam birahi berakhir. Setelah birahi berakhir. Ovulasi pada sapi itu 6 sampai 10 jam setelah birahi berakhir. Jadi setelah 36 ya, 36 kan selesai birahi. 6 sampai 10 jam kemudian itu adalah waktu ovulasi. Berarti kita meng-IP-nya yang tepat di mana? Tadi harus mengalami kapasitasi, harus bergerak, maju, membutuhkan waktu. Sebaiknya dilakukan kapan? Awal birahi, pertengahan, ataukah akhir, atau juga setelah birahi selesai? Kapan? Pertengahan itu. Pertengahan. Tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Nanti ini sudah ketemu, sudah mengalami kapasitasi, kemudian dia berjalan, tapi ovulasinya belum. Spermatozoanya sudah sampai ke tempat fertilisasi. Kapan yang paling tepat?
di pertengahan, tapi waktu IB itu masukannya ke korpus uteri, Prof. Jadi masih belum kapasitasi di sana. Ya, kalau pada sapi IP yang paling tepat itu adalah di akhir birahi. Ya, kalau suatu riset ya, riset itu berarti kan tidak umum ya, tidak digunakan sama inseminator ini riset ya, dibandingkan pertengahan sama akhir itu yang paling tinggi CR-nya adalah di akhir birahi. Ya. Di akhir birahi sampai 6 jam setelah birahi selesai. Ya, jadi antara 24 jam ya sampai 36 kan berakhir, 6 jam kemudian itu adalah waktu IP yang tepat ya. Itu menurut riset. Kalau riset itu kan dalam jumlah sedikit ya, dalam laboratorium ya. Misalnya dalam laboratorium ada dalam suatu wilayah lapangan tertentu kan, hewannya tertentu ya, jumlahnya juga tertentu. Itu lebih bagus di akhir birahi. Tetapi tidak menutup kemungkinan, nah ini di lapangan, kita aplikasikan di lapangan. Dari pertengahan birahi, jam ke-12, sampai akhir birahi. Biasanya begitu kalau di lapangan. Inseminator kan tidak menunggui sapi itu birahi kapan ya. Kita nungguin ya mulai pagi, siang, sore, malam kan tidak. Tahunya adalah laporan dari peternak. Ya. Maka itu kalau kita betul-betul kita bekerja atau memang kita melakukan IB, memang di lapangan itu sulit ya untuk mendeteksi kapan sebenarnya sapi ini estrus pertama kali. Ya. Jadi kita tandai saja kalau lendirnya itu makin lebih kental, berarti itu adalah akhir birahi. Ya. Tapi kentalnya bukan kental infeksi ya, karena cairan anak bukan. Ya. Transparan tapi lebih kental. Ya. Itu adalah di akhir birahi. Kemudian sudah itu ya, sudah jelas ya kalau berarti di sapi itu memang kalau menurut penelitian di akhir birahi sampai 6 jam setelah birahi selesai. Itu paling tinggi ya. Tetapi di lapangan tidak menutup kemungkinan dari pertengahan sampai akhir birahi. Nah, sekarang bedakan pada domba dan kambing. Domba dan kambing itu waktu ovulasinya itu beda. Ya. Kira-kira kapan domba dan kambing ovulasinya? Kalau tadi 6 jam sampai 10 jam setelah birahi selesai, 24 sampai 30 jam dari dimulainya birahi. Kapan ovulasinya? 24 sampai 30 jam dari dimulainya birahi. Lamanya birahi berapa kalau pada domba kambing? 24 sampai 36 jam. Sama pada domba dan kambing itu sama dengan sapi. Ya, lamanya 24 sampai 48, range-nya berarti rata-ratanya 36 jam. Kamu buat lagi bawahnya untuk kambing ya, garis panjang 0 sampai 36, kemudian 0 sampai 12 awal, 12 sampai 24 pertengahan, 24 sampai 36 adalah akhir birahi. Nah, sekarang ovulasinya di mana? Pindah mungkin, Sarah? 6 jam setelah akhir birahi juga. Tuh, domba. Beda, domba itu beda. Kalau sapi 6 sampai 10 jam setelah birahi selesai. Tetapi kalau domba kambing kapan? Siapa yang tahu? Awal birahi. Awal birahi.
Antara 0 sampai 12. 24 sampai 30 jam dari dimulainya birahi. Kapan? 24 sampai 30 jam sejak dimulainya birahi, Prof. Ovulasi itu di akhir birahi. Akhir birahi berarti 24 sampai 36. Ya, di akhir birahi itu adalah ovulasi dari domba dan kambing. Ya. Ya. Maka meng-IB-nya kapan? Agak berbeda dengan sapi. Meng-IB-nya kapan? Apa meng-IB-nya? Sama kan, spermatozoa mengalami kapasitasi, motilitas, pergerakan. Kalau dia ovulasinya di akhir itu di mana meng-IB-nya? Ya? Pertengahan estrus. Pertengahan birahi, ya. Jadi memberikan waktu spermatozoa itu supaya mengalami kapasitasi dan perlu perjalanannya mencapai ke tuba fallopian. Jangan sama-sama, kalau ovulasinya di akhir birahi, kita meng-IB-nya di akhir birahi juga, ya. Terlambat sudah, ya. Ovulasinya duluan, spermatozoanya belum sampai ke tuba fallopian. Jadi itu kunci untuk keberhasilan daripada inseminasi. Nah, sekarang dosisnya juga harus tepat. Kalau pada sapi berapa dosisnya satu kali IB? Berapa? 10 juta. Kalau ditumpahkan di mana itu? Ditumpahkan di mana itu? Di serv. Di serviks, ya. Ya. Posisi 4. Pokoknya bukan di vagina atau bukan di vagina atau cincin serviks 1, ya. Kalau domba kambing berapa dosisnya? Berapa, Anissa? Hafiz? Berapa? Lebih banyak itu 100 juta, iso 1 miliar bisa lah. Aku ngomong 1 juta, ya nggak rugi. Apa? Dosisnya. Dosis itu banyaknya spermatozoa. Kamu bilang harus lebih banyak, misalnya minta 10.000 terus lebih banyak, itu 1 juta atau 2 juta kan bisa aja. Berapa? Dosis itu harus tepat. Buka bukunya. Nur, Ayu, Linda. 125 juta, Prof. Ditumpahkan di mana itu? Di cincin ketiga, di posisi ketiga, Prof. Posisi ketiga, itu kamu lihat di mana? Di buku apa di jurnal? Di buku untuk dosisnya, terus untuk penumpahannya saya lihat di jurnal, Prof. Kalau penumpahan itu pasti ya di posisi 3 dan posisi 4, ya. Ya, kalau dosis itu sesuaikan dengan tempatnya, ya. 1 kali dosis itu di mana berapa? Kalau ditumpahkan di serviks berapa, di korpus itu berarti lebih kecil lagi, ya. Itu dibaca lagi tuh di buku ajar tuh, ya. Domba kambing berapa, sapi berapa, ya. Nah, sekarang kalau kemarin ada PR tentang anatomi serviksnya domba. Kalau Anda melakukan IB, ya, di lapangan, kemudian pada domba atau pada kambing,
Semua syarat-syarat 4 syarat itu sudah terpenuhi semua. Inseminatornya terampil, waktunya juga tepat, peternaknya juga terampil mendeteksi, kemudian stronya juga kualitasnya bagus, ya di atas 40% semua atau di atas 30% semua, ya. Motilitas dan viabilitasnya, betinanya juga syaratnya terpenuhi semua, tidak ada gejala sterilitas maupun gangguan hormonal, ya. Tapi tidak jadi. Kamu ingat lagi pada jurnal yang kamu baca, sudah dibaca jurnalnya? Sudah, Prof. Ya. Sudah, Prof. Ya. Cincin serviks daripada domba itu berapa? Ada berapa? 7, Prof. 7, ya. Itu normalnya 7. Tapi kalau itu normal, anatominya normal, tidak terjadi injurasi, ya. Injurasi itu apa namanya? Benjolan, ya. Benjolan yang keras misalnya. Kalau masih lunak tidak apa-apa, kalau sudah keras ya itu terjadi injurasi serviks namanya. Itu kan itu susah masuk ke dalam serviks. Itu juga terjadi di sapi. Nah, itu Anda tahu semua, sudah dibuka semua gambarnya ya, berarti serviks itu normalnya pada domba dan kambing itu demikian, ya. Kalau Anda menemui misalnya sudah meng-IB di lapangan sekian populasinya 40 populasi, ternyata tidak ada sama sekali yang bunting, padahal semua syaratnya terpenuhi. Kamu ingat lagi pada anatomi serviks yang kamu baca tadi, termasuk grade 2 dan grade 3. Grade 2 apa? Beda apa yang kamu baca? Grade 2? Dia cincinnya menakut-nakut, dokter. Ya, berkelok-kelok, ya. Ya. Berkelok-kelok, lebih tebal, ya. Ya. Mukosanya lebih tebal, berkelok. Ya. Hah? Tapi lebih tebal yang untuk grade 3. Ya, grade 3 lebih tebal lagi, ya. Nah, itu tidak jadi. Ya. Kemungkinan kamu harus mengarah ke situ. Kemungkinan domba-domba yang kamu IB tadi mengalami atau mempunyai serviks tipe yang demikian, grade 2 atau grade 3. Maka itu semuanya tidak jadi semua. Ya. Mungkin kemarin ada apa namanya yang temanmu yang grup kemarin 2D atau 4A ya. Kemarin juga menemukan jurnal ya, berapa ekor anak S3 dari peternakan UGM jurnalnya ya. Itu berapa ekor ya, tidak jadi semua. Padahal kambingnya pakai kambing etawa, semen bekunya pakai gembrong. Ya. Tapi kualitasnya 80%, viabilitasnya 80, motilitasnya 85, tinggi sekali loh postolingnya. Tapi kenapa kok nggak jadi? Semua tidak jadi 0. Tapi di situ diskusinya karena dia mungkin belum pernah membaca jurnal yang serviks ya, macam apa anatomi serviks yang seperti kamu dapat dari jurnal itu ya. Kemudian dia membahasnya ke arah tidak terampilnya inseminator. Padahal inseminatornya mungkin sudah terampil, ya. Terampil tapi dia gannya itu tidak bisa masuk sampai posisi cincin ke-7. Jadi meskipun grade-nya 2-3, tapi gan itu harus sampai ke cervix ring ke-7. Itu baru bisa, baru positif. Nah, tapi kalau gan itu terhalang oleh mukosa yang tebal dan berkelok-kelok tadi, sehingga apa? Kan apa misalnya gan ini dimasukkan terus ya, dia akan terjadi perforasi atau tidak bisa, ya kan? Pasti hanya disemprotkan sampai ke cincin kedua atau cincin ketiga saja. Ya itu tidak jadi. Ya kemungkinan itu. Ya. Bukan tidak terampilnya, bukan. Ya. Karena gan itu tidak bisa mencapai karena anatomi daripada serviks domba yang demikian. Ya. Nah kalau sekarang
Tapi harus dibuktikan postmortem, ya. Harusnya karena dia punya riset itu ya, mungkin hanya berapa 8 sampai 12 ekor, harusnya dibuktikan postmortem, ya. Tapi dia karena belum baca jurnal itu, berarti dia ya tidak melakukan postmortem. Kalau untuk riset ya tidak apa-apa postmortem, tapi kalau itu punyanya peternak ya tidak mungkin ya kita lakukan postmortem. Tapi kemungkinan itu kamu harus mempunyai pemikiran arah ke situ. Oh, teorinya memang betul semua, ya. Syarat-syaratnya terpenuhi semua, kemungkinan anatominya demikian. Kok tidak ada satupun yang bisa jadi. Nah, sekarang bandingkan. Kalau domba dan kambing itu mempunyai anatomi yang demikian, jika kawin alam jadi apa tidak? Ayo, siapa yang tahu? Bisa dimungkinkan bisa jadi, Prof. Karena kan pastinya sudah disesuaikan dengan anatomi yang betinanya. Anatomi yang alat kelamin jantannya itu. Ya karena kan termasuk penis yang fibroelastis. Tapi bukan itu. Apa? Ada? Mungkin yang lain? Konsentrasi spermanya, Prof, mungkin. Ya, konsentrasi spermatozoanya kalau alam berarti 1 kali ejakulasi untuk 1 ekor betina. Sedangkan kalau IP pada pakai IP kan pakai straw. Nah, strawnya itu paling 10 juta atau 25 juta ya. Ataupun kalau di domba kambing kita lakukan 2 kali dalam masa birahi. Ya kan? Tapi tidak jadi. Tapi dengan kawin alam jadi. Ya, pembahasannya kita ke banyaknya spermatozoa atau konsentrasinya dari sekian ribu million itu hanya ditumpahkan untuk 1 ekor betina. Ya. Kenapa? Meskipun sudah ditumpahkan misalnya di alat kelamin betina di cincin serviks kedua atau ketiga, di situ kan ada kripta-kripta ya. Dia mengalami kapasitasi. Ada spermatozoanya yang sudah lemah, dia berjalan dari liku-liku. Tadi yang berliku-liku mukosanya itu dia lelah, kemudian dia mati. Kemudian ada 1 atau beberapa ekor betina spermatozoa yang tahan atau bisa melampaui liku-liku daripada terowongan daripada serviks yang demikian, dia bisa mencapai ke tuba fallopi sehingga bisa terjadi kebuntingan. Jadi peluangnya untuk terjadi kebuntingan kalau mempunyai tipe yang demikian itu adalah lebih besar dengan kawin alam. Ya. Jadi nanti kalau Anda misalnya bekerja di dinas di suatu wilayah, kenapa kok tidak jadi-jadi padahal inseminatornya terampil, kalau di sapi ya towingnya bagus, mungkin pakai suhu 37-39 ya. Kemudian langkah-langkahnya juga sudah bagus, peternaknya bagus, semua kamu coba mengarah ke situ. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Prof. Kalau untuk kambing itu saat populasi penisnya itu sampai ke vagina aja atau bisa sampai masuk serviks? Sampai? Saya belum tahu. Sampai portio vaginalis. Portio vaginalis berarti di depan serviks, ya. Oh ya. Ya, portio vaginalis ya. Apa lagi? Prof, itu kan saya bacakan untuk breed tertentu itu ada yang lebih dominan jenis serviksnya gitu. Itu karena persilangan atau gimana ya, Prof? Itu karena genetik. Genetik mungkin breeding, kita nggak bisa kalau memperbaiki karena genetik, faktor genetik ya. Karena genetik tidak bisa kalau anatomi kita perbaiki ya. Karena genetik di situ mungkin inbreeding ya. Breedingnya mungkin ini sudah mempunyai serviks yang demikian, kemudian inbreeding terus ya, akhirnya di populasi di suatu wilayah itu juga akan demikian. Karena kawinnya kan kawin alam tadinya ya.
terus kawin alam. Ada lagi yang tanyakan? Prof, izin bertanya. Ya. Kan kalau di domba ini pakai inseminasi buatan kan banyak gagalnya ya, Prof. Terus yang di jurus saya itu ada bukan banyak gagalnya, bukan banyak gagalnya. Kamu mengatakan banyak gagal. Bukan banyak gagalnya. Jikalau ya, itu presentasinya sedikit sekali, tidak umum. Kalau Anda itu nanti meng-IP di suatu wilayah tertentu, tidak tahu kita di mana, ya di daerah mana tidak tahu, ya. Iya, Bro. Domba dan kambing yang mempunyai serviks demikian, kamu mengarahnya ke sana, gitu loh. Oh iya, ke bentukan jadi umumnya itu jarang lah. Tetapi Pak Trilas pernah, ya. Pernah di lapangan itu demikian. Ternyata saya berikan jurnalnya. Kemungkinan ini oh iya, kemungkinan ini kok tidak jadi sama sekali. Gitu loh. Pernah dia melakukan, tapi sudah lama mungkin dulu, ya. Tapi belum tahu pembahasannya. Ternyata ada jurnal yang mengatakan demikian. Oh berarti ya kemungkinan di wilayah itu demikian. Ya, jadi bukan sulit dan tidak sulitnya itu karena apa? Kalau di domba dan kambing itu, ya, karena apa? Semen bekunya sendiri buatnya itu susah, ya, susah itu bukan susah rabiek bukan, ya, karena kualitas daripada spermatozoa itu spermatozoanya itu rentan, jadi kita harus bekerja yang cepat dan menyesuaikan bahan pengencer apa yang paling bagus, kemudian ditambah antioksidan apa supaya radikal bebas yang terbentuk itu dapat diputus, gitu loh. Ya. Kenapa kok dia rentan? Ya. Karena di membrannya itu lipidnya itu banyak asam lemak polita jenuh. Ya. Itulah kalau terjadi lipid peroksidasi, kalau ada paparan panas dingin, ya terjadi lipid peroksidasi, maka asam lemak tak jenuh itu akan menjadi radikal bebas. Ya. Kemudian ada lagi di plasma semennya domba dan kambing itu mempunyai enzim fosfolipase A. Ya. Kalau ditambahkan bahan pengencer kuning telur, ya kuning telurnya dengan konsentrasi lebih sangat tinggi akan terjadi koagulasi. Nah, itulah hal-hal yang merintangi kesuksesan daripada pembuatan semen beku. Ya, kalau pada domba dan kambing. Kemudian ada lagi enzim trigliserol lipase. Kalau kita menggunakan susu, ya, susu bahan pengencernya susu karena di dalam plasmanya itu ada trigliserol lipase, itu akan menyebabkan penurunan daripada kualitas spermatozoa juga. Nah, tapi penyebabnya apa tidak tahu. Kalau pakai susu pasti dia akan menurun. Maka sebaiknya dikombinasi susu kuning telur, ya. Tapi kuning telurnya jangan terlalu tinggi. Saya kalau memakai hanya 5%, 5 cc tambah susunya 95 cc. Kemudian harus ditambah antioksidan. Antioksidannya ya terserah penelitinya mau pakai apa. Nah, saya masih mengembangkan sama Prof. Imam, ya, sama Dr. Trilas pakai green tea, ekstrak teh hijau. Ya, ternyata di sapi maupun di domba kambing juga bagus. Kalau di sapi ya lebih bagus lagi, ya, daripada yang sudah dihakikan di Jingfam memakai vitamin C, ya, lebih tinggi lagi. Di domba kambing, di kambing kacang, kambing kambing peranakan itu juga lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, lebih dari 40% ternyata postowingnya. Ya. Jadi tergantung dari antioksidannya juga yang kita pakai, ya. Supaya semen beku kambing domba itu bisa kualitasnya postowing bagus. Jadi itu umumnya itu umumnya memang susah atau belum umum IB pada domba dan kambing.
Ya, peternaknya lebih biasa menggunakan kawin alam. Ya, kalau misalnya kita peternak punya 3-5 ekor, berarti lebih baik kawin alam. Ya. Kalau misalnya untuk peternakan besar, ya lebih dari 100 ekor, mungkin dia pesan semen beku ya kambing ya di BIP, kemudian dia pakai. Harus disinkronisasi dulu, superovulasi dulu ya, supaya bisa ya. Ada pertanyaan? Prof, melanjutkan yang tadi, kalau apakah di Indonesia sudah ada yang menggunakan intrauterin itu, Dok, Prof? Apa intrauterin apa? Iya, nge-IB-nya lewat intrauterin. Pada apa? Kambing domba. Kambing itu sampai cincin cervix ke-7, nggak sampai ke corpus uteri. Karena cincin cervixnya tadi sampai 7 kan, itu sulit sekali sampai ke ring 7. Jadi maksimal itu adalah di ring 7 di cervix. Jarang ya, kemungkinan mungkin kalau riset-riset ya dalam jumlah kecil mungkin bisa dilakukan ya, nggak tahu lagi, tergantung dari penelitinya ya. Tapi umumnya sampai ring terakhir ya. Ringnya ring berapa? Ring 7 ya kalau di domba kambing. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih Prof. Ya, saya ingin bertanya. Ya. Kalau dari jurnal saya itu ada transcervical artificial insemination sama intracervical insemination. Nah, karena banyak cervical fold tadi yang lipatan-lipatan itu disarankan bisa pakai intracervical insemination daripada transcervical artificial insemination. Itu bedanya apa ya, Prof? Kalau kamu menurut kamu gimana? Kalau di pembahasannya gimana? Kalau di pembahasan tidak dijelaskan itu. Ya, kalau menurutmu bagaimana? Ya, kalau menurut saya tuh kalau intracervical itu berada di cervix, tapi kalau transcervical itu berada di ujung cervix gitu, Prof. Di ujung itu maksudnya yang di luar apa? Di dalam. Transcervical. Yang terakhir. Lewat cervix gitu, ya. Sudah lewati kan? Berarti sudah melewati, sudah berarti sampai ke cincin ke 7. Ya. Ya. Kalau kamu mencoba pakai, nggak usah pakai gun lah. Kalau mencoba bisa pakai SPAD disposable yang 5 cc. Kemudian kamu gunting plastik sheet ya. Kemudian berapa sekian ya, tidak panjang-panjang. Kemudian kamu hubungkan. Kemudian kamu masukkan, semprotkan. Jangan terlalu jauh-jauh. Ya, cervixnya itu hanya berapa? Nggak ada 10 cm. Ya, cervixnya domba kambing itu berapa? Tapi ini cervixnya panjangnya ada yang sampai 60-an, Prof. Yang cell shape ini, domba. Sel sekitar itu di mana? Itu nggak di sini ya? Di Iran. Ya, di sana. Ya, mungkin ada range-nya sendiri cervix itu ya. Tapi kalau di kambing di Indonesia saya kemarin tidak terlalu panjang, jadi tidak terlalu dalam. Ya. Kita masukkan antara 5 sampai 10 cc aja sudah kita semprotkan. Sudah notok ya. Nah. Ada lagi? Prof, saya ingin bertanya, apakah GAN IB pada sapi dan domba itu berbeda ya, Prof? Saya belum tahu. Apa? GAN IB-nya. GAN IB-nya ya satunya panjang, satunya agak pendek, sama dengan vagina buatan ya. Ya, lebih kecil lagi, lebih pendek ya. Kan itu kalau GAN sapi kan panjang, lebih panjang. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, bagaimana kalau kamu melakukan evaluasi? Mau bertanya, Prof. Sebentar, ya. Prof. Ini saya kemarin baca jurnal, Prof. Nah, di luar itu ada yang namanya operasi untuk memotong cervical fold masing-masing itu kayak vertikal dan horizontal, Prof. Nah, itu juga katanya bisa berhasil sampai 80% tingkat keberhasilan IB-nya. Itu apa sudah dilakukan di Indonesia ya, Prof? Belum dilakukan di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri memang sudah ya. Kalau di Indonesia ya kita kembali lagi ekonomi. Ya. Kalau untuk riset ya kemungkinan bisa,
tapi belum ada yang riset di Indonesia demikian, tidak ada. Masih mengutamakan di sapi semua ya. Jadi kalau di luar negeri memang sudah domba ya, yang paling banyak itu domba ya, paling banyak ya. Ya, terima kasih Bro. Ada lagi yang IB melalui apa, laparoskopi, ya kan? Pembedahan, kemudian kita IB kan bisa saja, karena itu kan riset, semua riset ya, mungkin bisa saja, ya. Tapi kan malah apa ya? Kalau di hewan ya lebih apa? Biayanya lebih tinggi. Tapi kalau untuk riset apa-apa, riset tidak membatasi. Ya. Tapi yang umum dipakai ya IB biasa ya, IB menggunakan GAN atau spek disposable. Seperti embrio transfer yang sudah digembor-gemborkan. Secara general ya tidak dipakai kan? Ya, tertentu saja kalau kita untuk mendapatkan anak yang superior baru mungkin embrio transfer. Embrio bebunya ambil dari Cipelang sana, ada sertifikatnya. Ya. Kemudian kita tanamkan di resipiennya. Ya. Itu pun hanya untuk balai-balai yang besar-besar. Kalau untuk peternak ya tidak mungkin. Oke, tapi kalau untuk peternakan besar karena apa namanya biayanya tinggi, ya kemungkinan bisa dilakukan juga dia untuk mendapatkan induk yang superior atau pejantan yang superior. Ya. Kalau di situ ada tenaga yang terampil, ya. Tenaga terampil berarti dokter hewan yang terampil di lapangan untuk reproduksi. Oke, ya semoga kalian semua bisa melakukan itu di lapangan nanti, embrio transfer, laparostomi, ya kan? IB pakai laparostomi, ya kemarin ada jurnal yang mengatakan demikian. IB dengan laparostomi kemungkinan juga pasti keberhasilannya 100%. Ya. Oke, karena tidak melalui jalan umumnya, melalui jalan pintas, ya kan? Ada pertanyaan lagi? Prof, saya mau bertanya, Prof. Ya. Bila sebelum di IB pada kambing itu disuntikan dahulu oksitosin, bagaimana ya, Prof? Oksitosin itu apa berarti? Kerjanya apa? Tujuanmu untuk apa? Untuk merelaksasikan uterus, Prof. Apa? Merelaksasikan uterus. Merelaksasikan uterus. Boleh oksitosin. Kemarin juga ada yang jurnal yang mengatakan kalau itu apa namanya betinanya seperti yang kamu baca mempunyai grade 2 dan grade 3. Ya. Tapi kalau untuk grade 1 ya buang-buang biaya untuk membeli oksitosin. Jadi hanya untuk di kalangan riset saja, ya. Kalau sudah mengetahui di wilayah itu memang inbreeding, ya. Kemudian karena faktor genetik, ya kemungkinan IB di sekitar situ kita lakukan relaksasi, ya kan? Disuntik hormon relaksasi oksitosin supaya mukosanya itu tidak terlalu tegangnya terlalu. Tapi apakah itu bisa ya? Saya juga belum pernah mencoba. Ya, tapi sekian persen ya, tidak 100% bisa menyebabkan relaksasi dari mukosa serviks yang demikian. Kalau mukosanya serviks tebal keras sekali juga tidak bisa. Ya. Itu hanya sekian persen, berapa persen ya kemarin? 30 atau 40% bisa terjadi relaksasi. Kemungkinan bisa di IB. Sehingga spermatozoa itu bisa bergerak atau menuju ke tuba fallopian. Ya, kalau kamu sudah mengetahui memang betul-betul di wilayah itu dombanya atau kambingnya itu mempunyai serviks yang demikian. Ya, grade 2 dan grade 3. Tapi kalau misalnya di daerah lainnya ya buang-buang uang ya karena oksitosinnya mahal, kemudian selain biaya tenaganya juga bayar juga, ya kan. Nah, ditinjau dari situ ya peternak tidak mungkin ya, tidak kita lakukan penyuntikan oksitosin. Itu hanya riset saja, ya.
Jadi kalau itu jalan keluarnya bagaimana? Kalau mempunyai tipe yang 2 dan 3, nah, kemungkinan ada di luar negeri diberi oksitosin sehingga lebih rileks, ya, gan itu bisa masuk. Ya, kerilekan itu mungkin ya juga ada apa? Grade-grade-nya, ya kan? Ketebalan itu juga ada grade-nya, ya kan? Grade-nya tidak sama. Oke, kayaknya ada lagi? Ya, kalau tidak ada, sekarang sudah melakukan IB, kemudian bagaimana cara melakukan evaluasi? Gimana caranya? Tanggal sekarang melakukan IB, misalnya sudah diserentakkan birahi dengan PGF2 alfa. PGF2 alfa itu mekanismenya apa? Mau apa? Menyebabkan apa, Winda? Menyebabkan luteolisis. Lisis, ya. Terus akhirnya kadar progesteronnya turun. Kadar progesteronnya rendah, kemudian umpan balik ke hipofisa anterior, menyebabkan rilisnya FSH dan LH, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan folikel lagi. Kemudian terjadi estrus dan ovulasi, ya. Tuh digertak semua, karena kita kalau misalnya melakukan 100 ekor betina supaya bersama-sama hari ini untuk mendapatkan anak yang umurnya sama, dilakukan penyerentakan birahi, ya, kurang lebih 7,5 mg atau 5 mg kalau pada domba dan kambing, ya. Semua serentak karena fasenya akan tidak sama. Sekarang fasenya ada yang fase luteal, ada yang folikuler, ya. Jadi supaya penyerentaknya sama, supaya besok sudah birahi semua diserentakkan, kemudian kita lakukan IB semua, ya, bisa menyebabkan nanti kelahirannya didapatkan anak yang umur sama, ya. Kemudian Jadi lihat kalau sapi harusnya 21 hari. Jadi kalau misal IB, kemudian hari selanjutnya siklusnya dilihat, kalau tidak estrus kemungkinan bunting, Prof. Kalau tidak estrus. Ya, betul. Itu apa namanya? Istilahnya apa? Conception rate, Prof, bukan? Conception rate itu conception, berarti terjadi kebuntingan. Tidak terjadinya birahi. Apa namanya? Non-return rate. Non-return rate, NR, tidak kembalinya birahi. Itu yang paling pendek waktunya. Kalau untuk riset misalnya tidak memerlukan waktu lama, bisa pakai itu, ya, non-return rate. Nah, tapi kalau misalnya di suatu wilayah untuk punyanya peternak banyak, ya kan, mungkin peternaknya tidak melapor, atau sapinya dijual, atau sapinya mati, itu subjektivitas penghitungannya, ya. Tapi kalau suatu kita untuk riset di lapangan tertentu atau di peternakan suatu wilayah peternakan tertentu, ya itu kan bisa satu-satu kita cek. Tapi kalau punyanya peternak banyak di suatu wilayah, kan kita menunggu laporan dari peternak. Oh, berarti peternak A tadi, yang sapi yang di sana tadi, kemarin saya 21 hari kemarin saya IB, sekarang tidak lapor. Oh, berarti bunting. Ya. Kalau lapor berarti kan oh sapinya sedang birahi lagi, berarti kan tidak jadi, ya. Oke, non-return rate. Kemudian yang lebih lama lagi apa? Yang lebih meyakinkan lagi. Kalau tadi kan sapinya bisa mati, peternak tidak lapor atau dijual, ya, kemungkinan itu masuk hitungan. Sekarang yang pasti apa? Service per apa? Yo, Hafiz. Sebelum service apa? Hafiz.
Apa? Hafiz? Sepertinya sinyalnya. Anissa? Apa? Sudah pasti apa? Palpasi PKB, Prof. Nah itu apa namanya? Kita melihat apa? Melihat ada janinnya. Nah apa namanya? Istilahnya apa? Seperti NR tadi loh. Kalau itu istilahnya apa? Apa istilahnya? Conception rate. Terjadinya kebuntingan, conception rate, angka kebuntingan. Itu dilakukan dengan apa, Hafiz? Kalau kita melakukan pemeriksaan conception rate pakai apa? Kalau di sapi, hah? Pakai apa? Pakai PKB, palpasi rektal, ya. Itu untuk sapi, ya. Kalau domba kambing tidak palpasi rektal, tapi apa? Apa? Kayak anjing itu loh, kamu memeriksa kebuntingan pakai apa? USG. Palpasi? Abdomen. Palpasi? Palpasi abdomen. Apa? Palpasi abdominal itu yang murah tanpa alat, ya. Kalau kita tidak pakai USG, ya, kita perlu alat. Pakai USG itu kan ada alatnya. Kalau tidak ada alat, pakai palpasi abdominal, ya. Kalau kita sudah jam terbangnya banyak, ya bisa saja, ya. Kita palpasi anjing kucing itu ya bisa, ya. Harus bisa. Di domba kambing yang mana, yang besar mana, kanan apa kiri kira-kira? Kalau palpasi abdominal, kelihatannya yang lebih besar abdomen mana? Mana? Ayo, yang aktif tuh yang mana toh biasanya? Kanan, Prof. Ya, kanan, ya. Lebih ke kanan ya besarnya itu abdomennya. Kira-kira umur berapa hari setelah IB dilakukan palpasi rektal atau palpasi abdominal? Minimal berapa hari? Tidak resiko terjadi abortus. 3 Berapa? bulan, Prof. Terlalu lama, 3 bulan. Kalau 3 bulan itu sudah kelihatan. Berapa? Berapa hari? Ayo. Berapa? 20 hari. 43 hari. Ya. Harus lebih dari 1 bulan. Kalau masih 30 hari kamu melakukan palpasi rektal, nanti akan terjadi abortus, ya. Minimal adalah 43 hari. Ya. Baik itu pada domba, kambing atau sapi, ya. Kemudian yang paling akurat lagi juga pakai apa? USG bisa, ya. USG itu kita juga harus terampil, ya, memakai USG itu seperti membaca radiologi kan itu, ya. Anatominya harus tahu, ya. Kemudian paling akurat lagi dengan apa? Pemeriksaan apa? Pemeriksaan apa? Sarah? Pemeriksaan laboratorium loh, pemeriksaan apa? Progesteron kan. Progesteron, ya, diambil darahnya, kemudian diperiksa progesteron hormonnya. Kalau di atas sekian ada kan minimal itu berapa? Kan ada di buku tuh, ya, berapa nanogram itu dinyatakan tidak bunting, ya. Kalau di atasnya itu berarti bunting, ya. Itu ada, ya. Kemudian yang ketiga pakai apa? Tadi non return rate, service per conception, ya, CR conception rate. Kemudian yang ketiga adalah service per conception. Apa itu service per conception? Siapa yang tahu? Siapa?
Dari berapa kali IB itu berapa kali yang berhasil, Prof? Ya, berapa kali di IB untuk menghasilkan dia satu kebuntingan. Kalau di Indonesia berapa rata-ratanya normal? 1,6, Prof. 1,67. Oke. Ya, kalau sudah 2 ke atas berarti sudah terjadi repeat breeder ya. Repeat breeder Anda pelajari itu, tanyakan di kemajiran repeat breeder itu apa. Ya. Repeat breeder itu tidak selalu karena penyakit yang infeksius, tetapi juga bisa kesalahan IB juga ya. Karena apa? Definisinya repeat breeder itu masih kacau ya. Pernah ikutan webinar dari Pak Sami almarhum atau ya, ada 5 ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang tanyakan? Masih ada yang tanyakan? Jurnalnya sudah terjemahkan 1 hari sebelum ujian ya. Asli sama yang sudah terjemahan dikirim ke Ibu ya. Tidak ada pertanyaan? Sama Pak Trilas belum ya? Belum, Prof. Hari ini mau rencananya mau memberitahu, mau bertanya. Oh iya. Kapan terserah Pak Trilas ya? Ya, baik. Prof, saya ingin bertanya mengenai ujiannya. Ini nanti ujiannya pemaparan PPT dari jurnal itu ya, Prof? Iya, buat PPT, tapi jangan panjang-panjang, jangan copy paste dari yang kamu terjemahkan. Namanya PowerPoint ya, poin-poinnya saja. Di pendahuluan itu mengapa penelitian ini dilakukan ya. Nah, kemudian metodenya apa yang jelas, hasil, kemudian pembahasannya apa, kesimpulannya apa. Ya kamu harus bisa bercerita. Poinnya cuma 1, kamu ceritanya ya harus panjang lebar ya. Oke. Ada lagi? Kalau hasil ya jangan dikarang panjang lebar ya, apa adanya ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Dan tadi oh iya ya, tadi pagi soalnya sama Bu Tati ya. Iya, Prof. Belum sarapan juga ya, Sen. Belum, Prof. Belum. Podo loh, sama. Iya, Prof. Ya wes. Kalau gitu Ibu akhiri ya, selamat belajar. Semoga semangat semua belajarnya ya. Amin. Oke ya. Belajarnya lebih semangat lagi ya. Ujiannya sama Bu Tati tanggal berapa? 15? Tanggal 15, Prof. 15 ya. Kemudian ujian lapangannya sama Pak Yogi ya. Pak Yogi 15 juga. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri diskusinya. Boleh Anda WA lagi ya. Kalau misalnya mau Zoom lagi sebelum Anda ujian ya. Minta diskusi lagi boleh, silakan ya. Oke, sampai ketemu ujian nanti ya. Selamat belajar, semoga sukses semua. Ya. Amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu. Amin.